Pasukan drone Ukraina terus berkembang dengan berbagai model baru yang memiliki jangkauan lebih jauh dan hulu ledak lebih besar dibanding pendahulunya. Salah satu model terbaru, Zirka, memiliki keunggulan yang bahkan lebih penting, yaitu otaknya sendiri. Mampu secara otomatis menemukan, melacak, dan mengeliminasi ancaman musuh tanpa harus dipiloti atau dikendalikan oleh manusia. Inilah evolusi berikutnya dari teknologi kendaraan udara tak berawak, UAV. Sebuah pemburu yang benar-benar bukan manusia dilepaskan di langit Ukraina dengan satu tujuan dan hanya satu tujuan, yaitu menemukan dan menghancurkan sebanyak mungkin drone Rusia. Dampak potensial dari drone seperti ini tidak bisa diremehkan. Sebelum membahas bagaimana drone ini mungkin mengubah medan perang dalam beberapa bulan ke depan, mari lihat pengembangan dan desainnya lebih dulu. Zirka adalah hasil pemikiran bukan hanya satu, tetapi dua perusahaan pertahanan Ukraina yang berbeda, yaitu Noctis dan Vire Industries. Noctis adalah perusahaan teknologi pertahanan yang berspesialisasi dalam otomasi sistem tak berawak dan teknologi intersepsi seperti solusi anti-drone cergas. Alih-alih berfokus pada merancang dan mengembangkan perangkat keras baru dari awal, perusahaan ini justru lebih memilih untuk mengembangkan sistem otomatisasi seperti algoritma pelacakan target dan intersepsi yang dapat membuat drone menjadi pemburu yang lebih cerdas dan mematikan, sekaligus meringankan beban operator manusia. Vire Industries sementara itu memulai usahanya sebagai startup kecil di masa perang di Kiev, namun sejak itu telah menjadi salah satu produsen terkemuka di Ukraina untuk sistem udara tak berawak canggih, komponen elektronik, dan perangkat lunak militer. Perusahaan ini memproduksi UAV seperti drone kamikaze Vire 15 dan UAV serat optik Vire Opto 15, serta aksesori drone seperti sistem relay Mara Pro drone yang dipasang dan stasiun darat Vire 19. Dengan lebih dari 80% komponen drone-nya dibuat di dalam negeri, di Ukraina. Pekerjaan pengembangan pada drone Zirka yang baru terutama dilakukan oleh Noctis, dengan Vire memberikan dukungan investasi dan keahlian produksi untuk membantu menghasilkan produk sebaik mungkin. Karena ini bukan drone biasa, melainkan drone dengan tujuan khusus. Drone ini harus menjadi pembunuh syahid pamungkas. Drone Syahid berasal dari Iran dan pertama kali dipasok ke Rusia pada tahap awal perang di Ukraina pada tahun 2022. Militer Rusia kemudian mulai memodifikasi dan memproduksi massal aset-aset ini serta memberinya nama baru Gerun 2. Tetapi sebagian besar dunia masih menyebutnya sebagai Shahid. Sepanjang konflik, drone ini telah digunakan dengan dampak yang menghancurkan dalam banyak serangan terhadap kota-kota kecil dan besar di Ukraina, menargetkan infrastruktur militer maupun sipil. Untuk memastikan serangan-serangan ini memberikan kerusakan sebesar mungkin, pabrik-pabrik Rusia memproduksi ribuan unit setiap bulannya. Komandan memerintahkan penyebaran banyak drone ke Ukraina, sementara insinyur Kremlin terus mencari cara meningkatkan kemampuan drone mereka. Awalnya misalnya, Shahid hanya mampu membawa hulu ledak seberat hingga 50 kg atau 110 pon. Namun para insinyur Rusia telah menemukan cara untuk membuatnya menjadi lebih destruktif. Dan varian terbaru seringkali dilengkapi dengan hulu ledak seberat 90 kg atau 200 pon sebagai gantinya. Tim Rusia juga telah mengembangkan varian Shahid bertenaga jet yang mampu mencapai kecepatan luar biasa antara 500 hingga 600 km per jam atau 300 hingga 370 mil per jam. Namun sebagian besar masih mengandalkan baling-baling yang lebih sederhana dan murah untuk penggeraknya, sehingga kecepatan maksimumnya sekitar 185 km per jam atau 115 mil per jam. Biasanya, mereka terbang rendah dan digunakan secara massal untuk membanjiri serta melumpuhkan pertahanan udara Ukraina. Tidak jarang terlihat 660 atau lebih drone digunakan dalam satu serangan misalnya. Dan laporan media Ukraina menyatakan bahwa hampir 60.000 drone seperti ini telah diluncurkan oleh Rusia sejak perang dimulai. Untungnya, seiring berjalannya konflik, pasukan Ukraina telah menemukan cara untuk menghadapi ancaman mematikan ini. Mereka mengembangkan salah satu jaringan pertahanan udara paling kompleks dan efektif di dunia saat ini, yang menggabungkan segala sesuatu, mulai dari turret bertenaga AI, kelompok penembak bergerak, jammer peperangan elektronik, meriam anti pesawat, baterai rudal, hingga helikopter serang. Mereka juga banyak dibantu pihak luar. Sekutu Barat telah memberikan beberapa sistem pertahanan udara terbaik mereka kepada Ukraina, dan ketika perusahaan telekomunikasi Amerika Starlink mengetahui bahwa Rusia menggunakan satelit mereka, mereka dengan cepat memutus aksesnya sehingga langsung mengganggu operasi mereka. Meski serangan drone terus terjadi,
insinyur Rusia terus meningkatkan dampak drone mereka dengan memperbaiki navigasi, mengoptimalkan desain, dan mengintegrasikan sistem ketahanan terhadap peperangan elektronik yang lebih canggih. Sebagai tanggapan, Ukraina terus mencari cara yang lebih efisien untuk menghancurkan drone-drone ini dan meniadakan ancaman yang mereka timbulkan. Salah satu metode terbaik yang mereka temukan adalah menggunakan drone interceptor, UAV yang secara khusus dirancang bukan untuk melakukan misi pengintaian atau menyerang target di darat, tetapi untuk mencari dan menghancurkan UAV lain di udara sebelum mereka mencapai targetnya. Ini terbukti sangat efektif. Memang, sejak Ukraina mulai memperluas persenjataan interseptornya dengan mengerahkan sistem-sistem seperti Wild Hornet Sting II, Skyfall P1 Sun, dan Octopus 100, mereka berhasil menembak jatuh sebagian besar aset udara Rusia dengan lebih sukses. Memang, ada banyak kasus di mana pasukan Kiev menggunakan interseptor dan langkah-langkah lain untuk menyingkirkan hampir 95% drone musuh, menyelamatkan banyak nyawa dalam prosesnya. Tak heran Kiev ingin berinvestasi lebih banyak di teknologi ini. Dengan beberapa perusahaan drone terbesarnya aktif meningkatkan interseptor yang ada atau mengembangkan yang baru. Hal ini membawa kita kembali ke Zirka. Dirancang dari awal oleh tim khusus yang terdiri dari insinyur dan programmer dengan pengalaman lapangan yang luas dalam pertahanan anti-drone. Interseptor yang menarik ini secara resmi diumumkan oleh Vire pada 30 Juni 2026. Dan perusahaan membagikan daftar rinci spesifikasi teknis dan kemampuan unik Zirka. Secara estetika, bentuk Zirka yang mirip peluru sangat menyerupai drone interceptor lain yang digunakan secara efektif oleh Ukraina, seperti P1 Sun. Pabrikan telah mengungkapkan bahwa mereka dapat mencapai kecepatan lebih dari 340 km per jam atau 211 mil per jam dan mampu beroperasi pada ketinggian 6 km atau sekitar 3,7 mil. Drone ini memiliki radius operasional hingga 30 km atau sekitar 18,6 mil dan mampu bertahan di udara hingga 20 menit dalam sekali terbang, yang seharusnya sudah lebih dari cukup untuk memungkinkannya menemukan, melacak, dan menyerang drone musuh. Dan ketika saatnya menyerang target musuh itu, disitulah Zirka benar-benar menonjol dan membedakan dirinya dari yang lain. Kebanyakan drone lain harus dipandu secara manual sejak lepas landas hingga saat mereka menemukan dan mulai melacak target. Beberapa di antaranya memiliki kemampuan otonom yang memungkinkan otak AI mereka mengambil alih selama fase akhir penerbangan saat mereka mengunci targetnya. Tetapi biasanya mereka masih membutuhkan pilot manusia pada tahap awal perjalanan udara mereka. Zirka berbeda. Menurut Vire, drone ini mampu secara otomatis mendeteksi, melacak, dan menetralkan ancaman udara, bahkan yang bergerak dengan kecepatan tinggi tanpa perlu masukan operator secara terus-menerus. Itu membuat perbedaan besar. Dan inilah alasan utama mengapa drone ini bisa dengan mudah muncul sebagai andalan baru di pasukan interseptor Ukraina. Karena jika apa yang dikatakan Vire tentang drone ini akurat, secara teori Ukraina bisa meluncurkan seluruh kawanan Zirka ke udara tanpa membutuhkan tim darat besar berisi pilot untuk mengendalikannya. Mereka pada dasarnya akan berfungsi dengan cara yang mirip seperti rudal fire and forget, tanpa harus dipantau satu persatu dan diarahkan secara manual ke lokasi target mereka. Anda mungkin mengira kemampuan canggih seperti itu akan dibanderol dengan harga yang cukup mahal. Tapi inilah salah satu hal terbaik dari drone Zirka. Harganya sangat murah. Vire Industries menyatakan setiap unitnya seharga hingga $2.000 saja. Artinya, ini mungkin bukan interseptor termurah di pasaran. Sebagai contoh, P1 Sun dapat diproduksi dengan harga sekitar setengah dari itu. Tetapi Zirka sejauh ini adalah interseptor termurah yang sudah dilengkapi dengan kemampuan deteksi dan panduan otomatis. Itu adalah harga yang sangat rendah untuk perangkat keras militer secanggih itu. Dan ini membuktikan betapa efisien dan hemat biaya perusahaan pertahanan Ukraina saat ini, serta seberapa baik mereka mampu beroperasi di tengah keterbatasan waktu dan keuangan yang ketat akibat perang saat ini. Harga yang sangat rendah ini juga merupakan kabar buruk bagi Rusia. Sebelum kami jelaskan alasannya, jika Anda ingin wawasan seperti ini, pastikan sudah berlangganan The Military Show. Kami membahasnya seperti ini setiap minggu. Kita belum tahu pasti berapa biaya yang dikeluarkan Rusia untuk membuat drone Shahid. Sumber yang berbeda mengatakan hal yang berbeda, dengan beberapa perkiraan serendah $20.000 Amerika Serikat per unit dan yang lain jauh lebih tinggi, hingga $80.000 Amerika Serikat. Secara logis,
Harga sebenarnya mungkin di antara dua angka ekstrim itu, sekitar $50.000 Amerika Serikat untuk satu drone Shahid atau Gerun 2 biasa. Biaya produksi drone-drone ini yang relatif murah telah menjadi tantangan besar bagi Ukraina sejak drone pertama memasuki wilayah udaranya pada tahun 2022. Bagaimana menetralkan ancaman seperti itu tanpa membuang amunisi mahal? Karena sebelum adanya drone pencegat, satu-satunya cara yang pasti untuk menjatuhkan drone musuh adalah dengan rudal pencegat. Dan rudal pencegat itu tidak murah. Banyak sekutu barat Ukraina dengan senang hati telah menyediakan amunisi ini selama bertahun-tahun. Amerika Serikat telah mengirimkan rudal seperti Patriot PAC misalnya, dan AIM-120 Advanced Medium Range Air-to-Air Missile atau AMRAAM. Namun AM-120 harganya sekitar $1 juta per rudal, sedangkan rudal PAK-2 dan PAK-3 harganya beberapa juta dolar per buah. Bahkan beberapa rudal pencegat yang lebih murah di persenjataan Kiev, seperti rudal Iris-T buatan Jerman, masih berharga beberapa ratus ribu dolar per unit. Dan banyak dari amunisi ini hanya tersedia dalam jumlah terbatas. Ukraina hanya menerima sekitar 600 rudal Patriot selama 4 tahun pertama perang misalnya. Jadi aset-aset ini tidak hanya sangat berharga, tetapi juga langka dan tidak ada logika sama sekali menembakkan rudal seharga $1 juta ke drone seharga $50.000, terutama ketika musuh bisa membuat dan meluncurkan ratusan drone seharga $50.000 itu pada hari yang sama. Jadi Ukraina tidak punya pilihan lain selain menyimpan interseptor mereka sebagai cadangan dan hanya menggunakannya untuk menghadapi ancaman musuh yang lebih besar dan mahal seperti rudal jelajah, sambil mencari cara yang jauh lebih murah untuk menghadapi Shahid. Untungnya, negara ini mampu menghadapi tantangan tersebut dengan sangat baik, dan Zirka hanyalah bukti terbaru untuk membuktikannya. Jika Anda bisa menghancurkan aset musuh senilai $50.000 hanya dengan senjata seharga $2.000, itu sangat hemat biaya bagi Anda dan buruk bagi lawan Anda. Jika Ukraina dapat menempatkan cukup banyak Zirka di udara, setiap Zirka yang menghancurkan Shahid Rusia akan menyebabkan kerugian bersih sekitar $48.000 bagi Kremlin. Itu memang sedikit dibandingkan anggaran pertahanan Moskow yang sangat besar. Namun kerugian dari banyak drone yang ditembak jatuh akan segera naik, bisa mencapai jutaan hingga miliaran dalam jangka panjang. Rusia sudah menghadapi berbagai krisis ekonomi yang sebagian besar disebabkan oleh membengkaknya biaya perang, dampak serangan drone Ukraina terhadap kilang minyaknya, serta gelombang sanksi barat yang menargetkan sistem keuangannya. Zirka adalah cara lain bagi Ukraina untuk membuat perang menjadi terlalu mahal untuk bisa dipertahankan oleh musuhnya, sekaligus menghancurkan aset dan melindungi baik masyarakat maupun infrastruktur. Tentu saja, dampak keseluruhan dari drone ini akan bergantung pada seberapa baik kemampuannya menemukan dan menghancurkan Shahid. Namun sepertinya hal itu tidak akan menjadi masalah besar, mengingat cara drone ini dirancang. Seperti disebutkan sebelumnya, saat mulai mengerjakan Zirka, Noctis dan Vire Industries memang berniat menjadikannya pembunuh Shahid. Itu berarti setiap keputusan tentang desainnya dibuat dengan tujuan tersebut. Setiap komponen dirancang dengan hati-hati dan dipilih secara khusus agar UAV ini menjadi mimpi buruk bagi lawan-lawannya dari Rusia. Tidak ada yang diserahkan pada kebetulan. Tim desain juga menghubungi Batalion Ahli Anti-Shahid Ukraina, Dartnode, untuk mendapatkan wawasan dan saran penting membuat drone mereka unggul. Kru Dartnode, termasuk yang paling efektif di Ukraina dalam menemukan dan menghancurkan drone Shahid, telah menyingkirkan lebih dari 1.500 drone selama perang. Mereka mengenal desain drone-drone ini seperti telapak tangan mereka sendiri, dan mereka juga tahu cara terbaik untuk memanfaatkan kelemahannya. Intelijen mereka sangat penting bagi insinyur dan pengembang interseptor baru ini. Berkat kerja keras mereka, produk akhir memiliki semua kemampuan yang diperlukan untuk menetralkan Shahid dengan mudah. Perlu dicatat misalnya bahwa Zirka dapat terbang hampir 2 kali lebih cepat daripada Gerun 2 biasa. Itu berarti bahkan jika drone Rusia mendekati kota Ukraina dengan kecepatan penuh, Zirka masih memiliki banyak waktu untuk lepas landas, mengunci target, dan mengejarnya sebelum drone itu mendekati target yang dimaksud. Meski Shahid mencoba mengelak, kecepatan Zirka yang jauh lebih unggul tetap cukup untuk memenangkan pertempuran. Fitur otonom pada Zirka juga sangat menguntungkan. Jika drone ini masih dikendalikan manual, Ukraina perlu mencari dan melatih lebih banyak pilot, sehingga membatasi jumlah UAV yang bisa dikerahkan sekaligus. Namun, berkat sistem AI Zirka, Ukraina berpotensi meluncurkan seluruh kawanan drone ini hanya dengan satu pengawas manusia untuk memantau dan mengawasi kemajuan mereka.
Hal ini sangat meringankan beban kru drone Ukraina, sekaligus memudahkan mereka untuk melawan kawanan drone dan upaya saturasi musuh yang semakin besar. Itu sangat penting karena para komandan Rusia terus sangat mengandalkan taktik, mengandalkan kekuatan besar-besaran. Mereka percaya bahwa kunci keberhasilan terletak pada mengirimkan drone dan rudal dalam jumlah yang semakin besar ke musuh mereka, dengan harapan bahwa meskipun sebagian besar drone tersebut dicegat di tengah jalan, beberapa akan berhasil menembus dan mengenai target mereka. Seiring waktu, mereka berharap serangan-serangan ini akan menyebabkan kerusakan yang cukup sehingga Ukraina terpaksa menyerah dan mengibarkan bendera putih. Kiev telah berjuang untuk menemukan cara menghadapi kawanan yang semakin besar ini, dan Zirka bersama dengan pencegat lainnya tampak seperti pilihan yang ideal. Seluruh kisah ini juga menunjukkan perbedaan drastis dalam taktik dan kemampuan beradaptasi antara kedua pihak. Di satu sisi ada Rusia, yang terus sangat bergantung pada drone yang sama sejak tahap awal perang. Ya, para insinyurnya telah melakukan beberapa modifikasi seiring waktu, tetapi Shahid masih menjadi andalan utama pasukan drone Kremlin, sama seperti pada tahun 2022. Sementara itu, Ukraina telah mengembangkan persenjataan UAV yang lebih beragam, mencakup pengintai jarak jauh, drone pengebom Baba Yaga, hingga pencegat AI seperti Zirka. Singkatnya, Ukraina telah memberikan Rusia segudang ancaman untuk dihadapi, dan Kremlin kesulitan menemukan cara untuk melawan banyak di antaranya. Rusia tetap memakai drone yang sama setiap tahun, sementara Ukraina memanfaatkan waktu untuk mengembangkan puluhan cara efektif mengatasinya. Zirka hanya salah satu, namun mungkin salah satu yang terbaik sejauh ini. Dan tampaknya, sekali lagi, sangat sedikit yang bisa dilakukan Rusia untuk mencegah drone baru ini mengobrak-abrik UAV mereka sendiri. Seorang ahli penerbangan dan drone diwawancarai oleh saluran berita Ukraina yang populer tentang Zirka. Ketika ditanya tentang bagaimana Rusia bisa menghadapinya, dia mencatat bahwa Kremlin telah mencoba menggunakan kamera onboard dan sensor peringatan yang dipasang pada drone mereka untuk membantu mendeteksi ancaman di sekitar, serta jammer peperangan elektronik yang dirancang untuk mengganggu komunikasi drone Ukraina. Namun dia mencatat bahwa kecil kemungkinan langkah-langkah tersebut akan efektif melawan Zirka. Kecepatannya berarti drone ini tidak perlu khawatir terdeteksi oleh kamera Shahid, dan kemampuan otonomnya juga membuatnya kemungkinan besar tidak akan terpengaruh oleh jammer. Pakar tersebut melanjutkan dengan mencatat bahwa perusahaan pertahanan Ukraina sedang aktif membangun hubungan yang lebih erat dengan mitra Eropa untuk membawa teknologi mereka ke tingkat berikutnya. Mereka sedang mempertimbangkan opsi seperti visi komputer yang lebih canggih, misalnya pembelajaran mesin tingkat lanjut, dan semikonduktor yang lebih kuat untuk membangun drone yang lebih kuat, lebih pintar, dan lebih cepat daripada yang sudah ada saat ini. Memang, Noctis dan Vire Industries mengatakan bahwa mereka sudah dalam proses mengerjakan Zirka 2.0, versi yang ditingkatkan dari drone baru ini. Menurut Direktur Pengembangan Noctis, Oleksiy Komyuchenko, varian yang akan datang akan memiliki kemampuan otonom yang lebih banyak, optik yang ditingkatkan sehingga dapat mendeteksi target dari jarak yang lebih jauh, dan sekering proksimitas otomatis yang memungkinkannya meledakkan muatannya secara instan begitu cukup dekat dengan targetnya. Singkatnya, sementara Rusia hanya fokus memperbesar pasukan drone-nya, Ukraina justru membuat pasukannya lebih cerdas, lebih kuat, dan lebih efektif. Dan sejauh ini, metode Ukraina unggul. Pelajari lebih lanjut tentang berbagai kekacauan yang ditimbulkan drone Ukraina bagi Rusia dalam video ini, yang membahas bagaimana pasukan Kiev melumpuhkan armada Laut Hitam Kremlin dan mengurangi kekuasaan Vladimir Putin. Sebagai alternatif, tonton video ini untuk melihat krisis bahan bakar yang sedang berlangsung di Rusia, di mana masyarakat Rusia yang semakin frustrasi terpaksa menunggu berjam-jam dalam antrean hanya untuk satu tangki penuh bensin. Terakhir, langganan The Military Show untuk wawasan dan berita terbaru yang tak boleh Anda lewatkan.